Konco Histori, berjumpa lagi dengan saya Iza di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Konco Histori, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sesuai dengan tema pameran pada hari ini, Surabaya City of Heroes, yaitu anak kandung dari Bung Tomo, Bapak Bambang Sulistomo. Zaman Dr. Soekarno, bapak saya mengadakan gerakan yang melawan demokrasi terpimpin. Zaman Dr. Soekarno bersama partai-partai lain, Pak Imron Rosadi dan sebagainya. Itu dari NU. Kemudian pada saat Soeharto berkuasa, bapak saya pun ditahan setahun. Setelah bebas, bapak saya yang ditahan 2 tahun. Jadi dalam sejarah Republik ini saya kira hanya bapak saya sebagai orang tua dan anaknya ini yang masuk tahanan. Bapak saya setahun, saya 2 tahun. Zaman Pak Harto. Itu yang membuat pengalaman saya menjadi semakin menarik. Karena apa? Karena memang kita belum bisa memperjuangkan keadilan dengan benar. Kita belum bisa memperjuangkan keadilan bahwa orang yang salah itu salah, yang benar itu benar. Karena hukum itulah yang menjadi patokan kita. Itu nilai-nilai yang utama. Yang salah harus kita anggap salah, yang benar harus kita anggap benar. Nah, nilai-nilai ini sampai sekarang kita lihat tidak bisa kita pegang. Kita lihat saja vonis-vonis pengadilan yang menghukum orang yang korupsi besar sampai 350 triliun cuma dapat 6 tahun, sampai banyak anak-anak muda generasi X, Y, Z bawa tulisan saya mau korupsi kalau hukumannya cuma 6 tahun buat 3 triliun. Ini yang membuat bahwa bangsa ini tidak bisa memegang lagi mana yang benar, mana yang salah. Sebab dalam setiap negara, kalau negara itu mau bersatu, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum yang benar. Kalau nggak warga negara itu nggak bisa bersatu, bangsa itu nggak bisa bersatu. Mana mungkin? Nah, ini yang sekarang diucapkan oleh Presiden kita, Mas Prabowo Subianto itu, ngomongnya kejar korupsi sampai ke antariksa. Sebetulnya itu memang betul, tapi tentunya kita masih menunggu. Jadi nilai-nilai itu harus kita pegang, bahwa negara kita adalah negara hukum. Itu ada dalam pembukaan UUD 45, ada dalam Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan itu adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Itu harus kita pegang. Kalau tidak, jangan harap kita bisa membawa bangsa ini ke arah yang maju lah. Sebab kemajuan itu berasal dari keterbukaan, kemajuan berasal dari keinginan orang untuk memperbaiki diri, kemajuan berasal dari seseorang yang ingin bahwa bangsa ini bisa diatur bersama-sama, gitu Pak. Baik Pak, tadi berbicara soal Gen Z dari teman-teman mahasiswa juga yang ada di sini. Relevansi apa sih Bapak untuk meneladani semangat perjuangan Bung Tomo ini, terutama untuk Gen Z? Relevansi perjuangan dari Bung Tomo ini sebagai sosoknya yang sangat berani dan penuh semangat. Saya terus terang, sejak saya jadi mahasiswa, saya lahir tahun 50 ya. Sekarang umur saya sudah 75 tahun. Umurku ketemu 5 rek. Pada saat saya umur 20-an, saya masuk tahanan 2 tahun karena perjuangan saya untuk membela rakyat tertindas, menegakkan demokrasi. Sekarang pun saya masih banyak membela itu. Di sini ada Pak Mian ini, orang Mojokerto ini, tanahnya dirampas sama satu perusahaan besar di Mojokerto. Tahu kan perusahaan kimia raksasa, sangat raksasa, merampas tanahnya Pak Mian. Kita udah bela sampai ke ATR BPN, kita sudah bela sampai ke pengadilan, sampai ke segala macam. Nggak membantu sampai sekarang. Nah, dalam eranya
Pak Prabowo ini, kita akan kepingin ketemu Pak Prabowo sebetulnya untuk bawa kasus ini, tapi belum ada kesempatan. Jadi terus terang saja sekalian, banyak hal-hal yang diperjuangkan oleh para pemimpin kita masa lalu itu sampai sekarang belum kita capai. Terus terang saja, Anda tahu betul kan bahwa hukum keadilan dan jabatan itu seringkali jadi alat jual beli. Alat jual beli. Hukum keadilan dan jabatan alat jual beli. Jadi nggak usah heran kalau ada orang tiba-tiba pangkatnya turun, tapi ada orang juga yang tiba-tiba pangkatnya naik. Ini mungkin saja akibat dampak jual beli jabatan. Contohnya banyak. Nah, nilai-nilai keadilan inilah yang selalu dibawakan oleh para pemimpin kita. Makanya itu Undang-Undang 45 harus kita jaga kemurniannya. Jangan Undang-Undang 45 itu dipakai untuk orang yang ingin menang-menangan sendiri. Orang yang ingin menang-menangan sendiri, orang yang ingin melupakan rakyat yang masih terbelakang. Saya mau tanya sekarang hari ini semuanya, masih banyak nggak orang yang rebutan bansos? Banyak nggak? Banyak nggak? Masih banyak nggak yang generasi XYZ yang rebutan cari kerjaan? Job fair lihat aja, kerjaannya cuma 20, yang rebutan sampai 20.000. Jadi terus terang saja saudara sekalian, adik-adik semuanya, bahwa kalau kita ingin menegakkan keadilan, tegakkan keadilan sebenar-benarnya. Orang boleh miskin, tapi miskin bersama adil, nggak apa-apa. Zaman perjuangan tahun 45, itu orang 45 itu berjuang bawa kelewang, bawa bambu runcing, makannya sederhana, makan seadanya, miskin, tapi semua miskin. Nggak ada yang satu bawa kelewang, bawa bambu runcing, yang lain naik mobil mewah, nggak ada. Jadi mereka mau berjuang tuh mati pun dengan tersenyum, karena ingin supaya anak cucunya hidupnya lebih enak. Mati pun dengan tersenyum. Coba Anda lihat, saya terus kadang-kadang terus terang, bapak saya itu kalau ada waktu bapak saya ditahan, saya masih ingat, di rumah tahanan besar, terus ada teman-temannya. Pada saat acara hari nasional, misalnya hari kemerdekaan atau hari apa, bapak saya nggak mau keluar. Karena apa? Dia malu. Teman-temannya nyanyi Indonesia Raya, teman-temannya nyanyi Maju Tak Gentar, dia malu. Karena dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa karena dia nggak mati. Bayangkan, dia merasa berdosa. Nah, hal-hal inilah yang seringkali tidak dipercaya sama orang-orang tertentu. Dan malahan terus terang saja, yang saya agak heran, kenapa banyak orang melupakan penderitaan orang yang lain. Seolah penderitaan itu udah wis tah, iku nasibmu, iku salahmu dhewe gak nyawut gawe. Iku salahmu dhewe, kenapa awakmu iso ngono? Padahal kemiskinan struktural itu nggak bisa lahir sendiri. Strukturlah yang membuat orang miskin. Struktur ekonomi, struktur politik, struktur budaya, struktur hukum, itu yang membuat orang miskin. Dan kalau itu tidak kita hilangkan, jangan harap kita bisa hidup lebih enak. Terus terang saya ini sekarang sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Kadang-kadang kalau saya pidato saat wisuda atau saat wisuda penerimaan mahasiswa baru, saya bilang, saya mau tanya, siapa yang orang tuanya di daerah? Siapa yang bayar sekolah masih pinjam uang dari tetangganya, dari orang lain? Saya masih banyak pinjam uang agar supaya saya bisa kuliah,
pinjam uang dari tetangga. Masih banyak itu. Dan itulah yang membuat saya merasa bahwa kalau mau sekolah yang benar, cari ilmu. Tapi saya berpikir setelah cari ilmu, cari kerjaan gimana? Gimana cari kerjaan? Nah, saudara sekalian, ini persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan satu sisi saja. Sisi ekonomi aja nggak bisa. Emang ekonomi nggak ada pengaruh politik. Sisi hukum aja nggak bisa. Buktinya hukum mempengaruhi politik. Politik yang seharusnya benar jadi nggak benar gara-gara hukumnya nggak benar. Nggak bisa melalui teknologi aja, nggak bisa. Jadi kalau menyelesaikan masalah bangsa ini, kerjakan semua dari seluruh sistem yang ada. Kebudayaan, politik, hukum. Harus satu dikerjakan bersama-sama. Kalau nggak mungkin. Jadi Anda mau kerja di bidang hukum, gimana kita kerja baik-baik? Ternyata tetangga kita miskin, terpaksa harus dihidupi. Dari mana? Ya dihidupi dari kita cari uang ekstra. Nggak mungkin. Jadi kalau menyelesaikan masalah negara, selesaikanlah secara bersama-sama semua sistem yang ada, termasuk sejarah. Sejarah ini sebetulnya memegang peranan penting. Kalau kita mau, saya juga kadang-kadang heran, Mbak Isa, Dr. Isa tuh ya, yang daftar ilmu sejarah ini berapa orang sekarang tahun ini? 180. Buat saya itu sesuatu yang mengagumkan. Bayangkan, pada saat orang sangat menghargai kehidupan duniawi, sangat menghargai kehidupan materi, orang masih mau belajar ilmu sejarah. Tepuk tangan saya sekalian buat sejarah kita. Tepuk tangan. Bangsa ini bangsa yang sangat menghargai materi, melupakan yang non materi. Betul. Semua diukur dari materi. Berapa jumlah lulusan, berapa biaya untuk sekolah, semua diukur dari materi, tidak ada yang mengukur dari non materi. Nah, saya kagum sekali jurusan sejarah yang daftar bisa sampai 180. Nah, tapi apakah 180 lebih murid-murid sekolah sejarah ini bisa mempengaruhi kehidupan negara? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Harus bisa. Anak-anak muda jurusan sejarah harus bisa mempengaruhi bangsa ini, apa supaya nilai-nilai yang diperjuangkan yang benar itu harus masuk. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ngomong sama anggota DPR, ngomong sama partai-partai, ngomong soal sejarah, bahwa kalau tidak ada bapak mereka, Anda nggak bisa kaya raya karena di DPR, ngomong gitu. Anda kalau nggak ngerti sejarah, Anda nggak bisa melihat ketidakadilan, ngomong begitu. Ini gunanya ilmu sejarah. Dan saya tahu tidak semuanya alumni sejarah punya Mbak, keinginan atau apa untuk bicara seperti itu. Tapi ini penting. Ilmu sejarah bisa memberikan arah dan tujuan kemana yang benar, kemana membangun bangsa ini yang benar. Itu bisa diarahkan oleh ilmu sejarah. Dan sejarah bisa memberikan bukti-bukti yang nggak benar itu apa, yang benar itu apa. Sejarah bisa memberikan bukti. Ini nggak benar nih, dulu kayak gini gara-gara ini, benarnya seperti ini, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya, boleh saya buka satu sesi pertanyaan. Silakan Arya. Silakan. Kita tolong untuk panitia bisa memberikan mikrofon kepada Arya. Saya paling senang orang yang berani tanya, berarti. Iya, ini Arya dari angkatan 2024 Bapak, dari Pendidikan Sejarah 2024. Angkatan 2024, berarti sekarang masih semester 3. Silakan.
Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sempat mengatakan tentang yang masalah anak-anak Gen Z yang menyalahkan generasi-generasi sebelumnya, bahwa generasi sebelumnya itu membuat bangsa kita seperti ini. Saya sebenarnya ada beberapa hal yang setuju tentang hal itu dan juga ada beberapa hal yang tidak setuju. Hal yang saya setuju tentang hal itu seperti misalnya masalah tentang Presiden Soekarno yang membuat UUD 1945 kita itu susah untuk diubah karena dianggap sebagai sakral. Nah, Bapak tadi juga membahas tentang revolusi juga tentang pengubahan hukum, ekonomi, politik dan juga orang-orang yang berada di elit-elit politik, orang-orang elit politik agar kita bisa mengubah negara ini secara keseluruhan. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang kalau misalnya kita ingin merubah negara ini, kita juga harus, kalau dari saya pribadi, kita juga harus merubah UUD 1945 ini. Kita juga harus melihat relevansi dari UUD 1945 ini di masa modern seperti sekarang. Nah, apakah ketika Gen Z ini masuk ke dalam pemerintahan, apakah kita memang harus melakukan perubahan ini secara total atau memang kita bisa dibilang kayak merubahnya secara perlahan, begitu Pak? Ya, namanya siapa? Arya Dharma, Pak. Tepuk tangan buat Arya dan sekalian. Gini, saya khawatir kalau ada yang tanya, apakah generasi yang masa lalu sejak tahun 45 itu generasi yang sudah dibekali oleh ideologi belum? Saya kadang-kadang ragu-ragu. Ideologi adalah satu pandangan atau pokok pikiran bagaimana kita bicara soal ideal. Ideologi kan yang ideal. Semua ideologi di dunia itu ideal. Apakah sosialisme, apakah kapitalisme, itu membayangkan yang ideal buat masyarakat. Ya, apakah Islam, ya, apalagi ideologi yang besar-besar, ya, komunisme sekalipun. Tapi saya pikir jangan-jangan kita ini tidak diwariskan ideologi apa-apa. Bangsa ini tidak diwariskan ideologi apa-apa, meskipun ngomongnya saya sosialis, saya komunis, saya kapitalis, saya Islam. Buktinya apa? Buktinya apa? Ternyata yang sosialis sama-sama ideologi sosialis kok berantem? Ingat zamannya Partai Komunis sama Partai Murba, kok berantem? Yang Islam sama-sama Islam, ingat jangan tahun 55, kok Mas Yumi sama yang NU berantem? Nggak cocok, padahal sama-sama ideologi Islam. Betul nggak? Betul nggak? Yang kapitalisme kok sama-sama kapitalisme tapi kok berantem? Jadi bangsa ini tidak diwarisi ideologi, yang diwarisi adalah kepentingan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ideologi. Ngerti nggak? Kepentingan yang mengatasnamakan kelompok ideologi-ideologi. Kalau sosialisme ada ideologi, marxisme ada ideologi, nggak perlu itu Marxis PKI itu memenuhi jenderal-jenderal, nggak perlu bunuh itu. Kan ideologi yang ideal, yang ideal kan. Kalau Islam itu ideologi di Indonesia, nggak perlu PKS itu sama PAN sama PKB, nggak cocok. Lucu nggak? PAN azasnya apa? Islam, PKS apa? Islam, PKB, Islam. Kok nggak cocok kalau katanya ideologi Islam? Jadi banyak, apalagi kalau kita bicara Pancasila. Mana Pancasila sekarang? Semua orang ngomong Pancasila, ideologi yang sama, tapi langkahnya kok berantem-berantem, kelihatan nggak cocok. Nah, artinya bangsa kita ini tidak diwarisi ideologi yang benar. Ideologi sesuatu yang ideal. Pancasila itu paling ideal, Mas. Kalau kita baca pembukaan UUD 45, Pancasila itu ideal. Semua menjamin kebaikan. Tidak ada pembukaan UUD 45 yang menjamin ketidakbaikan. Semua, coba Anda baca pembukaan UUD 45, baca. Semua menjamin kebaikan bangsa ini. Gak ada yang nggak jamin. Sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sampai rakyat yang berdaulat berdasarkan Pancasila, itu menyampaikan kebaikan, tapi dijalankan apa enggak? Enggak dijalankan. Semua partai menyatakan Pancasila, tapi enggak dijalankan. Akibatnya apa? Ya berantem kayak sekarang. Bukan hanya berantem, rebutan kekayaan buat korupsi. Itu akibatnya. Jadi kita ini tidak diwarisi ideologi bohong, baik itu ideologi sosialis, komunis, kapitalis, sampai Pancasila. Kita nggak diwarisi. Saya termasuk menyesalkan kenapa terjadi pergolakan, karena kita nggak bicara tentang ide-ide besar, tidak bicara tentang ideologi. Yang kita bicarakan, lo dapat apa? Lo dapat apa? Gue dapat apa? Itu yang terjadi. Jelas? Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Sadar. Ya, ini masalah besar bangsa ini. Silakan. Siapa lagi mau? Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Perempuan, mbak, silakan. Wes, ayo takon, wes, kau saudi. Takon. Tanya. Iya, boleh. Kenapa takut ngomong? Emang? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya ini? Teman-teman dari prodi pendidikan sejarah atau prodi yang lain, boleh angkat tangan. Ya kenapa ragu-ragu nanya sih? Coba. Silakan, ada yang mau bertanya. Emang Anda kalau saya tanya balik, bagaimana konsep Anda untuk membereskan negara? Emang bisa jawab? Bisa jawab apa enggak? Bagaimana konsep Anda masing-masing untuk beresin soal negara? Bisa jawab nggak? Ditanya dong. Kalau nggak tanya berarti Anda udah punya konsep beresin negara dong. Jadi Anda habis selesai kuliah pasti hidup, pasti dapat kerjaan, pasti bisa ngajar, pasti. Silakan siapa? Oh ini Pak Mian, mau Pak Mian. Assalamualaikum Ini Pak Mian ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh berdoa. Ya, silakan Pak Mian. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Mian dari Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Saya ingin tanya kepada khususnya Bapak Bambang, sebagai orang yang satu-satunya di negara kita yang bisa kami percaya dan yang sangat peduli dengan rakyat kecil, Pak. Loh, jangan gitu Pak. Jangan pakai istilah itu, malu saya. Ya. Enggak, Pak, itu yang memang pernah kita alami, Pak. Yang pernah kita alami. Langsung aja. Dan sebetulnya saya menyesal, Pak, menyesal sekali menjadi orang Indonesia. Kenapa kok saya dilahirkan di Indonesia? Kalau hanya oknum aparatur negaranya, Pak, tidak bisa melindungi rakyat kecil. Bapak kan tahu sendiri. Saya memperjuangkan warga kami, Pak, sejak tahun 93, masih umur belasan tahun, dan sekarang sudah 60 lebih usia saya, Pak. Saya sudah melangkah kemana-mana untuk mencari keadilan di negara kita ini, Pak, tapi ternyata hanya sia-sia dan tetesan air mata yang kita keluarkan. Itu, Pak, saya memang bukan orang yang tidak pendidikan, Pak, tapi saya berani berjuang untuk melawan kebenaran dan menantang ketidakadilan di negeri ini. Hanya itu, Pak, kita sudah menghadap ke penjabat siapapun, bahkan surat kami ke presiden sudah berapa kali, hampir 6 kali, Pak. Tiga presiden, Pak, yang pernah kami datang ke istana. Ternyata tidak ada jawaban. Dari DPR, Pak, Provinsi Surabaya, dari DPR Mojokerto, DPR RI sudah digelar, Pak. Bahkan saya sudah menghadap ke Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ombudsman. Tapi ternyata apa, Pak? Sia-sia. Saya dari Surabaya ke Jakarta untuk mencari keadilan. Tapi selama ini, Pak, negeri kita tidak benar-benar untuk membangun bangsa dan negara, Pak. Kita berjuang untuk anak cucu kita. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Hancur negara ini kalau tidak ada perubahan sama sekali. Terima kasih, Pak. Ya gitu, Pak.
Nah, itulah Pak yang bisa kami sampaikan. Iya. Dalam proses kasus warga kami Pak, dari PN warga kami dimenangkan, PT warga kami dimenangkan, MA Pak ditolak dengan dalih kenapa pusat bazar dilibatkan. Dalam pada waktu itu saya mencari bukti gelar perkara di DPR Mojokerto Pak. Ternyata semua yang terkait dipanggil dan dimintai keterangan sehingga DPRD keluarkan kesimpulan bahwa betul tanah seluas 25,6 hektar adalah tanah milik warga Basdogol. Transaksi di bawah tangan, tidak ada kesepakatan dan tidak bersama-sama menghadap ke PPAT. Itu bisa cacat hukum. Namun Lah, jelas Pak, namun jelas. dari situlah Pak, jadi maka dari itu kami mohon kepada Pak Bambang, jangan bosan-bosan Pak, terus berjuang membela rakyat kecil Pak. Amin. Salam buat Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Pak Mian sekalian. Sekalian, kasus seperti Pak Mian ini ada di mana-mana. Itu yang namanya pagar laut apa namanya? Pagar laut di mana? Di mana? Di mana? Pagar laut yang ya, itu sama juga. Itu bahwa ada sertifikat yang dipalsukan, udah tahu palsu, kepala desanya udah ngakui, tapi selesai gitu aja, sampai sekarang nggak jelas. Jadi sekalian, kalau kita mendengar suara-suara permohonan keadilan seperti ini kebetulan yang terkena Pak Mian. Coba yang terkena keluarga kita bisa berpikir nggak? Kita bisa tidur nggak? Kita bisa berpikir waras apa enggak? Kebetulan keluarga kita yang terkena Pak Mian ini, dan ini kasusnya udah lama sekali dan saya tidak tahu, mudah-mudahan nanti terakhir kita ketemu presiden kita yang baru ini, mudah-mudahan sampai di Antartika kita kejar. Nah saudara sekalian, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pejuang yang masih konsisten ini, yang tidak memikirkan diri sendiri ini, yang ikhlas berjuang ini memang masih ada. Masih ada orang-orang yang berpikir ikhlas bagaimana bangsa ini diperbaiki. Kita terus terang mengatakan bahwa orang sekarang sering bilang guyon-guyon, ya, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Itu kan guyonan sebetulnya, tapi guyonan yang mendalam. Memang sedang tidak baik-baik saja, tapi bagaimana mengatasinya? Kita rasanya melihat seperti ini bukan main, rasa mangkal kita itu. Tapi kan mangkalnya nggak cukup. Terbukti banyak kejadian di mana orang yang seharusnya bisa disalahkan tidak disalahkan. Karena apa? Rahasia yang salah itu dipegang agar supaya tokoh itu bisa kita pegang, kita sandera. Itu yang terjadi. Ngerti kan? Ngerti nggak? Yang salah seharusnya kita salahkan, tapi dia tidak kita salahkan karena kita ingin megang rahasianya dia, sehingga suatu saat dia kita pegang untuk kita butuhkan soal-soal yang lain. Itu terjadi, dan itu yang dilakukan sekarang ini seperti itu. Jadi apa sejarah kita mengajarkan itu? Apa sejarah kita mengajarkan hal seperti itu? Di mana hukum diputar balik, di mana jabatan diperjualbelikan. Sejarah tidak mengajarkan itu, saudara sekalian. Sejarah tidak mengajarkan ketidakbaikan. Nggak ada sejarah mengajarkan keburukan dan kepalsuan. Jadi kalau ada yang palsu dibilang tidak palsu, itu mengingkari ilmu sejarah. Jelas kan? Bila mana yang palsu dianggap tidak palsu, itu kita mengingkari ilmu sejarah. Masa sejarah mengakui kepalsuan? Tidak bisa. Jadi saudara sekalian, nilai-nilai yang ada dalam sejarah itu semua adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai untuk memperbaiki suatu negara, nilai-nilai untuk memperbaiki kehidupan bersama. Itu sejarah. Nah, buat apa ilmu sejarah? Dan ada yang belajar ilmu sejarah ini
dibekali dengan itu. Jadi Anda ini orang penting, sejarawan tak cerowo enak ya, sejarawan. Nanti kalau jadi guru, jadi dosen apa? Sejarawan atau apa? Ya. Hai para sejarawan, dengar nih para sejarawan. Anda ini dibekali ilmu untuk memperbaiki negeri ini, dimanapun di dunia ini. Betul apa tidak? Apakah sejarah mengajarkan keburukan? Mengajarkan keburukan atau kebaikan? Mengajarkan keburukan atau kebaikan? Jadi Anda ini dibekali ilmu bagaimana kita memperbaiki keadaan suatu negara, keadaan negeri kita. Dan tugas Anda ringan atau berat? Saya mau tanya sama kalian, tugas Anda ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat banget. Ini ada ilmuwan sejarah nih yang megang sejarah, dinas sejarah. Tanya sama Mas ini, Mas siapa Mas Sinten Aswani? Mas Agus. Tanya Mas Agus, apakah Anda belajar ilmu sejarah ya? Kita sebut sebagai sejarawan. Apakah Anda ini mengajarkan ilmu keburukan atau kebaikan? Jawabannya apa? Ya. Artinya yang baik dipertahankan, yang buruk diapain? Yang baik dipertahankan, yang buruk dihilangkan. Itu Anda dapat ilmu itu. Yang Anda hadapi adalah keburukan-keburukan di tengah masyarakat. Betapa pentingnya Anda sebagai sejarawan ini. Betapa bangganya saya berteman dengan para sejarawan. Betapa terharunya bahwa Anda masih mau memperjuangkan kebaikan-kebaikan itu. Terharu saya. Saya kira itu nilai-nilai yang harus kita pegang bersama. Silakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kawan saya semua, luar biasa sekali. Apakah ada yang masih mau tanya lagi? Satu lagi? Silakan Cesta. Itu Jalan Sudirman. Oh, siapa? Bukan Cesta. Jalan Sudirman nama Mbak ini. Oh iya. Siapa ini? Nama ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 2024A. Jadi pertanyaan saya itu terkait tentang isu Indonesia yang barusan ini terjadi, yaitu tentang tuntutan rakyat 17+8. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak Bambang terkait tuntutan rakyat tersebut? Terima kasih. Mbak siapa namanya? Saskia. Oke, satu lagi yang Sudirman. Pertanyaan saya sendiri mungkin yang telah dijelaskan oleh Pak Bambang tadi yang menjadi highlight bahwasanya mungkin Pak Bambang dan Pak Bung Tomo kala itu adalah satu-satunya pahlawan yang memang mungkin istilahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang adalah suaranya agak ditutup oleh Orba dan hingga dipenjara dan ya ditutuplah oleh Orba. Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Pak Bambang, sevokal apa dulu Bung Tomo dan Pak Bambang menyampaikan apapun yang ingin diorasikan untuk rakyat kecil maupun membela rakyat kecil, dan mungkin bisa saya ingin bertanya apa yang menjadi waktu itu apa yang disampaikan hingga akhirnya Orba itu berani memenjarakan seorang pahlawan yang memang sudah berjasa besar untuk negara ini. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama siapa gitu ini? Ada dari Saskia. Yang saya tahu itu mahasiswa bikin 17+8 loh. Ya betul. Itu isinya beberapa tuntutan. Saya tahu tidak ada tuntutan menurut mereka yang jelek. Semua tuntutan itu untuk memperbaiki keadaan, kan begitu. Nggak mungkin untuk memperburuk keadaan, kecuali orang yang nggak mau diperbaiki. Kalau buat orang yang mau diperbaiki pasti, wah ini kok bikin kita susah aja, pasti gitu kan. Saya yakin itu semua untuk memperbaiki keadaan, karena ini anak-anak muda yang punya idealisme lah. Ada kata idealisme di situ. Nah buat saya ini
apa yang dilakukan oleh anak muda itu semacam beban sejarah. Kalau dia berhasil, bisa memperbaiki sejarah. Kalau nggak berhasil, semakin terpuruk. Kita kehilangan arah sejarah bangsa ini. Saya mau tanya, sejarah bangsa ini dimulai kapan? 1708 1945. Sejarah bangsa Indonesia dimulai 1708 1945. Arahnya kemana? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan, karena kita memerdekakan diri dari para penjajah. Dijajah itu jelek, nggak ada penjajahan tuh yang baik tuh nggak ada. Penjajahan itu pasti jelek, meskipun dikasih hidup kaya raya atau apa, tetap dijajah, nggak ada harga diri. Harga diri dipegang oleh penjajah, baik atau buruk? Buruk banget. Peradaban dipegang oleh yang menjajah, baik atau buruk? Buruk banget. Meskipun dikasih uang, dikasih pesawat terbang, dikasih kapal selam, buruk banget. Nah, kita ingin memperbaiki itu. Jadi anak-anak muda yang punya gerakan 1708 itu adalah ingin memperbaiki sejarah bangsa ini. Kecuali bagi orang-orang yang merasa nggak enak, iki ya terang aja. Orang yang merasa sudah enak dengan sistem yang sesuatu sistem, tapi kalau dia diminta didorong merubah, pasti nggak suka. Pasti nggak suka. Orang yang enak, ya gini loh. Kasus apa yang Depnaker itu siapa si Depnaker yang menterinya dicopot itu siapa? Menaker kita itu kan kerjaannya di bidang apa? K3 itu apa? Keselamatan kerja ya. Itu kan setiap orang kalau mau kerja di mana-mana di perusahaan-perusahaan besar apa harus bikin sertifikat, namanya sertifikat kerja. Biayanya cuma 500.000. Tapi karena dibutuhkan banyak orang, dia bisa pasang tarif sampai 3 sampai 5 juta, sampai 6 juta tarifnya. Nah, kalau ada perubahan, ingin merubah itu, pasti yang sudah senang dapat tarif yang tinggi pasti nggak mau. Pasti dia kecewa. Wah, enak kan itu kok dirubah lagi, kita nggak dapat uang lebih banyak dong. Itu yang terjadi. Jadi 1708 itu adalah upaya untuk memperbaiki negeri ini, upaya untuk memperbaiki sejarah bangsa ini. Karena bangsa ini merdeka, untuk kemerdekaan agar supaya kita tidak hidup nggak enak. Itulah 1708, jelas ya. Jadi itu untuk bagaimana. Jadi kalau misalnya diajak ngomong soal itu, sebagai sejarawan Anda harus bilang, kita ingin memperbaiki sejarah ini. Kita tidak ingin hidup lebih buruk dari sejarah masa lampau. Tidak ingin hidup lebih buruk dari sejarah masa lampau. Nah, Mas ini sekarang yang Jenderal Sudirman. Bisa diulang kembali? Iya, tadi bicara sedikit aja. Apa tadi? Tentang apa jasa ininya? Iya. Mohon izin Bapak, jadi pertanyaan saya mungkin sevokal apa dulu Bung Tomo ketika menyampaikan? Terima kasih. Pada waktu perjuangan tahun 45, dia kan menggalang rakyat untuk pidato secara radikal revolusioner pakai radio. Jadi bapak saya itu nggak tahu ide dari mana, dia bikin radio bersama teman-teman perjuangannya yang namanya BPRI itu, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Saya nggak tahu ide dari mana, saya belum baca, tapi dia ngajak temennya namanya Abdul Wahab, ahli bikin radio zaman Jepang itu, yang pernah kerja di kapal, untuk bikin radio pemancar. Saya nggak tahu dari mana itu idenya untuk bikin radio, dan ternyata radio itu bisa dipakai dan disiarkan melalui RRI, disiarkan di situ, ya, di relay. Sebelumnya mungkin di situ aja, tapi kok bisa di relay? Ya karena dia lihat orang-orang RRI mau bantu dia. Saya nggak tahu sejarawan ini. Ya, gimana RRI Surabaya kok mau nyiarkan itu? Kalau nggak disiarkan RRI Surabaya nggak kedengeran, betul kan Mas? Oleh disiarkan RRI Surabaya, dan zaman Jepang dulu setiap camat atau lurah itu ada
radio-radio yang buat dengerin gitu. Ya, kayak radio buatan Jepang. Dulu zaman Jepang, tiap berapa menit atau tiap berapa jam itu ada orang Jepang pidato pakai bahasa Jepang tentang Asia Timur Raya Jepang, pokoknya propaganda Jepang lah, pakai radio. Nah setelah nggak ada, itu dipakai oleh yang namanya Bung Tomo ini. Hampir tiap malam, tiap maghrib terus pidato terus, sehingga rakyat kena dikomporin. Orang bilang dikomporin kan? Apa istilahnya dikomporin ini? Diprovokasi, ya mas ya? Diprovokasi rakyat sehingga rakyat mau perang, mau siap bener. Nah, saya tidak tahu teknik provokasinya Bung Tomo itu belajar dari mana, tapi Bung Tomo itu memang wartawan kantor berita Antara yang zaman Jepang dulu. Jadi dia biasa wawancara tokoh-tokoh pergerakan di mana-mana, wawancara sebagai wartawan wartawan benar serius. Jadi itu yang dipidatokan oleh Bapak, kebencian terhadap penjajah, kebencian terhadap ketidakadilan, kebencian terhadap kemiskinan, kebencian terhadap sesuatu yang tidak benar, itu terus dipidatoin sambil diselang-seling dengan lagu-lagu dan sebagainya. Itu yang membuat orang kena kompor. Itu yang bilang orang tadi itu apa? Provokator. Ya. Nah, itu terus pada saat merdeka, terus terang aja sekalian. Pada saat kelas kedua itu kan ada pendudukan Belanda mau masuk lagi, maka kita berunding dalam Linggarjati dan Renville kan. Nah dengar nggak perjanjian Linggarjati dan Renville? Itu oleh pemerintah Indonesia karena ada perjanjian itu bapak saya Bung Tomo dilarang pidato. Bapak saya waktu itu sudah menjabat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman. Oleh pemimpin-pemimpin itu melalui Bung Karno diminta supaya Bung Tomo tidak boleh pidato pada saat perundingan dengan Belanda. Karena apa? Perundingan dengan Belanda itu bisa terganggu dengan pidato itu. Karena bapak saya pidato terus meskipun udah di TNI. Kenapa pidato? Alasannya untuk mengingatkan Belanda kalau Belanda nyerang lagi. Nggak percaya mereka. Jadi bapak saya berhenti pidato dan ngomong di alun-alun Jogja, saya bersama ini saya berhenti dari militer atau berhenti gimana, saya lebih baik meneruskan pidato karena Belanda akan nyerang. Itu kejadiannya. Tapi setelah perundingan Linggarjati dan Renville dan ternyata gagal, Bung Karno bikin surat lagi pada Pak Dirman, pada Bung Tomo, bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Betul ya Mas ya? Bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi, ada surat resmi dari Bung Karno pada Pak Dirman, surat resmi bahwa saudara Bung Tomo boleh pidato lagi. Itu buat saya yang baca itu mengherankan sekali, kok urusan pidato sampai ke Bung Karno. Ternyata memang kompor-kompor provokasi Bung Tomo itu ditakuti Belanda, dan oleh Bung Karno dianggap sesuatu yang membahayakan dan kemudian dibolehkan lagi. Itu satu bukti bahwa memang Bung Karno akhirnya membolehkan lagi bapak pidato, tertulis yang tangan Bung Karno dan Pak Dirman sebagai jenderal TNI. Bapak saya dapat jabatan jenderal, ya kan itu. Nah setelah merdeka, bapak saya masuk DPR, masuk partai politik tahun pemilu 55, masuk DPR. Dan bapak saya kalau bisa baca tulisannya Bung Tomo, ada tulisannya itu, pernah baca nggak tulisan Bung Tomo di DPR? Itu ngomongnya keras banget, bela keadilan, bela rakyat tertindas, bela orang miskin. Itu ada buku yang ditulis diambil dari pidato-pidato Bung Tomo itu, isinya di DPR itu radikal banget, radikal dan revolusioner. Bung Tomo bela rakyat tahun 55 sampai 58 atau 57. Nah itu kenapa bapak saya dibilang vokal, biar
Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Bambang. Jadi Bung Tomo ini merupakan salah satu disertasi saya. Ketika itu Pak Bambang juga hadir ketika saya ujian terbuka. Salah satu sumber primer saya sekarang dibawa oleh Musea yang ada tulisan tangan asli dari Bung Tomo ketika itu. Jadi salah satu sumber primer saya ketika itu saya menerjemahkan lebih dari 100 halaman apa yang dicatat oleh Bung Tomo, catatan harian satu persatu, kemudian akhirnya menjadikan itu salah satu sumber utama di mana saya lulus doktor ketika itu. Dan alhamdulillah saya dihadiri langsung ketika ujian terbuka. Pak Bambang jauh-jauh dari Jakarta langsung hadir ke Yogyakarta seperti itu. Baik, karena waktunya sudah mau selesai, tapi ini ada teman Bung Tomo juga, ada Pak Ahmad. Pak Ahmad akan memberikan beberapa penjelasan seperti itu. Pak Ahmad juga pernah saya wawancara ketika itu di disertasi saya. Monggo silakan panitia bisa memberikan mikrofon ke Pak Ahmad. Bagaimana perjalanan Pak Ahmad dengan Bung Tomo agar teman-teman semuanya mengetahui seperti apa perjuangan Monggo Pak Ahmad. itu. Mau berdiri apa duduk? Monggo. Mau berdiri apa duduk? Kenalkan nama saya. Sebetulnya nama saya itu Ahmad. Tapi saya tahun 42 menjadi pasukan Heihu. Jepang tidak bisa mengatakan nama saya diganti Ahmad sampai sekarang. Saya mengikuti tentara Jepang sampai 3 tahun setengah sampai Jepang pulang. Nah, waktu itu Belanda datang sama orang Inggris, ya. Saya sebagai tentara Jepang, saya masih ingat sekali pada waktu Jepang mau pulang, senjatanya itu dikumpulkan di Jalan Tidar, di sekolah dan Besko, itu dikumpulkan di situ. Ya, Jepang juga ini senjatanya juga dikumpulkan di situ semua. Setelah ada berapa hari ya, saya ini kebetulan kan pada waktu Jepang pulang dibawa ke Tanjung Perak itu jalan kaki dari sekolah Santa Maria di Jalan Darmo. Dulu pusatnya Heihu di situ, Jepangnya di atas, Heihunya di bawah. Karena pagi-pagi Jepang itu tahu-tahu merintahkan officer-officernya yang di bawah, artinya untuk Heihu itu untuk dibawa ke Tanjung Perak. Tapi sebelum ke Tanjung Perak, senjatanya ditaruh di sekolah Besko. Setelah menaruh senjata, Jepang langsung jalan kaki juga sama-sama Heihu. Bukan naik kendaraan, tapi jalan kaki. Beribu-ribu Jepang dan Heihu dan peta. Ini yang saya saksikan, nantinya yang saya jalani. Soal sejarah saya kurang tahu, tapi yang saya ikuti. Kebetulan di dalam perjalanan itu Jepang masuk kapalnya ada berapa nggak tahu karena malam waktu itu naiknya. Itu Heihu ini dibiarkan di pelabuhan Tanjung Perak dikumpulin. Setelah Jepang pulang semua, kebetulan Heihu ini bubar dengan sendirinya. Nah, saya juga pulang kemana arah saya tidak tahu, tapi waktu itu Heihu juga dari beberapa daerah, ribuan juga Heihu peta ini, jalan pulang bubar. Setelah itu saya ini mau pulang kemana karena saya itu rumah saya jauh di Mojokerto. Nah, kebetulan saya ini jalan di Belauran, jalan 4 orang atau mungkin 5 orang atau 4 orang jalan. Terus dia masing-masing ini tanya bahasa Jawa waktu itu. Tanya, kau ngatain nanti, aku ngatain mulai nama Jakarta, tapi aku gak lu jalani waktu itu. Kebetulan saya ini jalan menuju Embong Malang sekarang. Dulu di situ tuh ada kampung-kampung namanya Keduturi, Kebangsaan.
Tapi kebangsaan itu dulu belum ada rumah, masih makam Cina, makam bom Cina itu. Kebetulan saya mengikuti orang, ya orangnya kebetulan tidak ngungsi, tapi saya ikut situ, orang itu jualan kecil, nasi jual kecil-kecilan. Saya ikut situ, saya bilang sama ibu itu, Bu, aku jaluk mangan, aku wingi gak mangan. Akhirnya saya dikasih makan. Habis itu sampai di situ mungkin satu minggu. Orang-orang ini teriak-teriak Pak, teriak-teriak dari barat, teriak-teriak katanya mau merobek bendera itu, benderanya London itu, hotel Jepang, hotel Yamato. Orang-orang ini teriak-teriak ya, bukan anak-anak muda-muda, teriak-teriak. Terus habis itu saya tanya pada ini, bendera lu diukur apa bisa munggah? Tapi saya punya inisiatif, saya mencari tangga di Kebangsaan. Pada waktu itu di situ ada buku Ponegoro. Saya mengambil inisiatif, yang mengambil tangga itu, terus dibantu sama orang anak-anak lain, dibawa ke hotel Yamato. Saya taruh di utaranya, bukan di mukanya tapi di agak utara. Saya taruh di situ. Orang-orang anak-anak itu sudah teriak-teriak, ayo munggah, ada dua mau naik. Tapi selesai dari atas turun, gak iso, duduk udah mana, turun ke bawah cari ojo gede ada 3 mungkin, ya dibawa ke atas, anak-anak yang lainnya naik. Ya waktu itu kita tidak tahu namanya si A, si B, saya tidak tahu namanya orang banyak. Setelah naik ada berapa orang naik, benderanya dirobek waktu itu. Ya saya masih ingat, saya tidak lupa karena kemarin hari Minggu saya diundang sana. Sampai di atas dirobek, setelah itu turun. Setelah turun teriak-teriak, ada tembakan 6 kali, bukan 1 kali, tapi 6 kali. Tembakan dari dalam hotel, tapi bukan senjata ini, mungkin senjata ringan, pistol mungkin 6 kali. Anak-anak ini lari semua, bubar. Ada yang ke barat, ada yang ke selatan, lari, bubar. Nah, terus pada waktu itu saya ini kembali ke Dunturi, ke tempat mama yang saya minta makan tadi. Begitu gitu ditanya, ono apa lare? Nuwe bendera Londo Bu, dhuwur hotel itu lho, hotel Jepang itu. Terus habis itu ada 1 minggu kemudian pesawat ada datang Pak. Pesawat ada datang mungkin 4 ya. Dari timur hanya mengawang-awang aja, tapi tidak menembak, tidak apa-apa, hanya terus. Kemudian mungkin 3 hari 4 hari ada pesawat 20 itu langsung bombardir di Malang, yang lain ke utara dibombardir. Nah, orang-orang yang lain yang enggak ini Bu, ya apa ya, cari perlindungan masing-masing. Terus ya maaf ya, mungkin saya ada yang lupa karena saya sudah tua ya. Kebetulan ada 1 minggu atau 2 mingguan saya ini keluar ke jalan menuju ke barat, ke Jalan Tidar. Di situ saya ke selatan, ketemu itu kampung Pasar Tembok. Di situ itu ada orang, 8 orang, saya tidak tahu namanya masing-masing, saya tidak tahu. Tanya sama saya, kok katanya nanti? Aku nanti mau nama Jokerto, tapi gak iso. Aku saiki melok wong untuk Dunturi. Iki itu apa? Kok arahmu nanti? Yo, melek iki mulai, tapi aku gak mulai, hanya saja begitu. Terus ada salah satu orang yang mengatakan, katanya Londo kate teko. Ya iki ana Londo kate teko nang di Surabaya. Kok gak usah nanti dikene ae.
kebetulan saya itu ya waktu itu belum tahu Mas Tomo itu namanya Bung Tomo, saya tidak tahu. Terus namanya si Azan tanya sama saya, hei jenengmu sapa? Jenengku Ahmad. Ya. Nah. Terus kan ini wong di, aku mau Jakarta, kan bisa sampai 3 kali. Ya mau Jakarta. Terus saya ini mengucapkan, Pak, mengucapkan dengan yang tidak tahu ya, memang Allah itu sudah menghendaki. Saya mengucapkan sama orang-orang, hei, aku ini bekas tentara Jepang, hehu. Ya, tapi saya mesti pakai kuning-kuning, pakai hehu. Tapi saya mikir kan, ya. Terus saya ketemu sama Bung Tomo, ketemu sama, saya tunjukkan tempat senjatanya di gedung ini, apa gedung sekolah itu, apa Desko. Baru gedungnya dibuka, Pak, yang mukuli saya sama Mukali, namanya Mukali. Dipukuli, habis itu masuk ke dalam melihat senjata Jepang itu berat ribuan. Nah, habis itu Bung Tomo ini keluar ke jalan, mandi tukang-tukang becak. Senjata itu diangkut ke jalan Bung Mawar, berapa puluh becak gitu. Nah, satu bulan kemudian orang-orang belajar nembak, belajar apa? Iya. Nah, kalau saya teruskan mesti panjang. Tapi waktu saya ini Belanda datang pertama itu dari bukan Tanjung Perak, dari apa? Dari timur. Pertempuran pertama itu di pasar Kapas Kerampung yang dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, saya masih ingat sekali itu dengan teriakan Bung Tomo. Ya, turunnya di gedung pasukan Belanda sama Inggris itu. Ya. Jadi saya mengikuti terus itu. Tapi kalau di dalam sejarah saya tidak ngerti, Pak. Habis itu Bung Tomo selalu mengatakan, Bung Tomo, padahal kita itu sudah berapa hari tidak makan, tidak punya pakaian compang camping, tidak makan tiap hari. Bung Tomo mengatakan, boleh panganan di pinggir-pinggir kampung, tandur-tanduran ini, kanggo ngisi wetengmu. Hanya Bung Tomo itu memang orangnya memang kalau dia mengatakan Allah Akbar 3 kali, kita tidak ada merasa menikmati, itu tidak ada, hanya berani. Ya, itu yang saya jalani, yang saya tahu. Jadi saya tidak ngarang, tidak ngurangi. Ya, jadi Bung Tomo itu selalu menggembor-gemborkan. Ya, tahun 45 itu bulan berapa saya tidak tahu. Ya. Karena saya selalu di mana Bung Tomo mesti ada saya. Karena tiap pidato saya mesti nunggu. Tiap pada pertempuran saya mesti mendampingi Bung Tomo. Ya, terima kasih ya. Itu yang saya ketahui. Jadi saya mohon pujilah Bung Tomo sampai selama-lamanya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sangat luar biasa, Pak Ahmad dan Pak Bambang Sutomo. Terus kalian, tadi Pak Ahmad cerita tentang pengalamannya ini. Pak Ahmad ini saksi sejarah. Seharusnya kita bisa menggali Pak Ahmad nilai-nilai yang ada di kandung. Pak Ahmad ini bisa ngomong soal nilai-nilai. Tapi nanti Pak Ahmad ya. Yang kedua adalah Pak Mian. Terima kasih Pak Mian. Pak Mian ini telah mengingatkan lagi tentang sejarah bagaimana tanah di negara kita ini bisa dipermainkan oleh orang-orang kuat, oleh terutama namanya PT Ciwi Kimia. Pernah dengar kan? Ini Pak Mian nih dipermainkan oleh PT Ciwi Kimia. Jadi kalau PT Ciwi Kimia dengar, tolong datang sama Pak Mian untuk menyelesaikan dengan baik. Terus kalian, terima kasih bahwa kita punya peranan penting. Anda sebagai sejarawan ini punya pekerjaan yang penting untuk mengingatkan bahwa bangsa ini harus lebih baik dari yang terdahulu. Bahwa Anda sebagai sejarawan harus mengingatkan bahwa yang baik itu baik, yang salah itu salah. Anda harus mengingatkan dengan berani. Kalau nggak berani, jangan jadi sejarawan. Jadi aja
Ya, demikian saudara sekalian, saya mohon maaf kalau salah kata. Tadi saya nyindir semua orang itu tidak punya warisan ideologi. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, tapi emang kenyataannya kalau punya ideologi nggak mungkin saling berantem, nggak mungkin saling bunuh, nggak mungkin saling hina kayak sekarang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode orasi selanjutnya. Salam orasi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll